فبأي آلاء ربكما تكذبان. Iya. Tapi yang menjadi masalah di sekarang ini, banyak orang yang masuk di bab ini, di pintu amalan hati, tapi dia berpikir seenaknya, memahami sesuai dengan seleranya, atau dia pahami sesuai dengan guru-gurunya, tarekat-tarekatnya. Tidak dia ikat dasarnya itu di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini subhanallah bahaya yang sangat besar. Bahaya yang sangat besar. Karena kemurnian mengikuti jalan Rasul pada hari kiamat itu akan dipertanyakan. Itu bukan main-main, ditanya pada hari kiamat. Diberi pertanyaan khusus. Bahkan tidak ada yang bisa lolos dari hari kiamat sebelum menjawab pertanyaan itu. Karena Allah telah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ketika Allah memanggil mereka pada hari kiamat, manusia, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Ditanya, bagaimana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Allah bersumpah akan hal itu. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu ya Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka lakukan. Salah satu dari penafsiran Abu Aliyah terhadap ayat, beliau katakan yang ditanyakan ada dua. Amma kanu ya'budun wa ma ajabu bihil mursalin. Yang Allah akan tanyakan pada hari kiamat dua. Apa yang mereka ibadahi terkait ikhlas ya. Dan apa yang mereka bagaimana mengikuti jalan ar-Rasul. Ini terkait dengan mutaba'ah. Dua hal akan ditanyakan. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Bahkan seorang keluar dari dunia, dia selamat dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia selamat di alam kubur dengan menjawab 3 pertanyaan. Man rabbuka? Man nabiyuka alladhi ursila ilaik? Dan ma dinuka? Siapa Rabbmu, siapa nabi yang diutus kepadamu, dan apa agama? 3 pertanyaan. Ini dahsyatnya 2 makam ini, ikhlas dan makam mutaba'ah. Bagaimana dahsyatnya ikhlas dan seorang itu selalu mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang di dunia ini tertipu, iya, maka banyak di antara mereka yang pasti menyesal. Dan penyesalan Allah kabarkan. Seperti keadaan sebagian manusia di masa ini. Kalau diberitahu sesuatu, dia bilang, oh itu guru saya. Oh ini syekh saya yang melakukannya. Oh ini Habib Fulan melakukannya. Iya. Baik, di mana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia lebih dengarkan makhluk manusia. Ya. Siapapun dia, walaupun dia ahlul bait, mungkin dia benar, mungkin dia salah. Dia tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena seorang manusia, maka itu pasti di hari kiamat akan menyesal. Dan Allah sudah abadikan penyesalan itu. Diingatkan di dalam Al-Quran. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anid dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan ketika seorang yang zalim menggigit kedua tangannya pada hari kiamat. Ini penyesalan dahsyat ya. Bukan di dunia kalau ada yang misalnya kena musibah, dia nggak sadar, dia gigit jarinya, menangis. Itu penyesalan di dunia. Ini 2 tangannya masuk ke mulutnya. Saking dahsyatnya penyesalan di hari itu. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia berkata, wahai andai kata saya mengambil jalan mengikuti Rasul dulu di dunia.
Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Betapa celakanya saya. Andai kata saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai kecintaanku. Baru dia menyesal. Sebab di dunia sedikit-sedikit si fulan, Habib fulan. Si dikasih sunnah, dikasih tuntunan, tidak mau dengar. Ya, guru saya lebih paham daripada kamu. Jelas ya? Dan ini tidak benar untuk seorang yang beragama. Seorang yang beragama. Orang ini pun menyesali hal itu. Laqad adallani anid dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan setelah dzikir itu, Al-Quran itu sampai kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan itu sangat pengkhianat terhadap manusia. Iya. Di dunia selalu dia gambarkan, ikuti ini, dia perbagus segala sesuatu, dia percantik segala sesuatu, dia buat, oh ini yang paling bagus. Tapi begitu di akhirat, dia malah berkhutbah. Iblis itu gagah khutbahnya. Oh saya ini cuma mengajak kalian, kalian sendiri yang tolol, kenapa ikuti saya? Ya. Jelas ya? Kalau mau dengar baca khutbahnya iblis itu ada di surah Ibrahim. Bagaimana dia berkhutbah di tengah penduduk neraka. Nasallallahu alaihi. Jadi itu semuanya hal-hal yang memang diceritakan dalam Al-Quran agar supaya kita jangan jatuh di dalamnya. Iya.